Mesir pada saat itu menjadi benteng terakhir umat Islam, yang kalau seandainya telah dihancurkan atau seandainya dikalahkan oleh bangsa Tartar, maka Islam hanya tinggal menjadi nama. Tidak akan ada lagi sejarahnya Islam di atas muka bumi ini. Maka kemudian beliau, Saifuddin Qutuz, berusaha untuk membangkitkan kembali kekuatan kaum muslimin. Beliau memanggil para sultan-sultan yang ada, para pemimpin-pemimpin militer yang ada, untuk kemudian duduk bersama, menyelesaikan urusan dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Satu dengan yang lain, mereka kemudian berusaha untuk saling memaafkan. Saifuddin Qutuz mengatakan kepada seluruh sultan yang hadir dan kepada seluruh panglima-panglima yang ada, dia mengatakan, hari ini kita tidak memiliki permasalahan yang terbesar kecuali menghadapi bangsa Tartar. Maka segala apapun persoalan yang telah kita alami hari ini, seharusnya kita selesaikan dan kita saling memaafkan. Jangan ada lagi yang saling sakit hati atau saling dengki kepada saudaranya. Maka tugas kita adalah bagaimana menyatukan kekuatan untuk menghadapi bangsa Tartar. Pada intinya, bahwa pada saat itu umat Islam yang berada di negeri Mesir benar-benar berada dalam titik kelemahan. Lemah dari sisi politik, lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi kekuatan militer karena terpecah-pecah. Bahkan disebutkan hampir ada 20 sultan di negeri Mesir, yang masing-masing sultan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, memiliki pasukan sendiri, dan satu dengan yang lain saling sikut-sikutan. Ini menjadi sebuah persoalan penting. Bagaimana mungkin dalam kondisi semacam ini mereka akan menghadapi bangsa Tartar? Maka disitulah kemudian mulai Saifuddin Qutuz bergerak, bergerilya, menyatukan kembali kekuatan, menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dan kemudian Saifuddin Qutuz mengatakan, hari ini tugas utama kita adalah bersatu. Bagaimana kemudian mengumpulkan semua kekuatan yang ada dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki, dan kemudian berusaha untuk menghadapi bangsa Tartar, yang jika itu tidak kita lakukan, maka kita semua akan dilenyapkan dari atas muka bumi ini. Kalau nanti kemudian kita mendapati kemenangan, saya rela turun dari tahta saya dan kalian yang akan mengambil alih kekuasaan sesuai dengan hasil musyawarah. Dan kemudian seluruh sultan yang ada di negeri Mesir pada saat itu dan juga para panglima perang, mereka akhirnya sepakat. Mereka mulai membuka lembaran-lembaran baru kehidupan. Satu permasalahan telah terselesaikan, bahwa perselisihan telah mereka hentikan dan mereka bersatu di bawah komando Saifuddin Qutuz yang akan memimpin mereka. Persoalan-persoalan lain pun masih belum terselesaikan, ada masih banyak yang lain. Di antaranya adalah bagaimana tentang pendanaan, bagaimana tentang strategi peperangan, tentang bagaimana menggerakkan komponen-komponen yang akan mendukung daripada peperangan dan juga perlawanan yang akan dilakukan. Saat itu negeri Mesir tengah berada dalam kondisi krisis ekonomi karena masih bagian dari dampak perang salib yang dulu pernah dilakukan. Karena dari Mesir sendiri sangat-sangat banyak kaum muslimin atau para mujahidin yang kemudian ikut berangkat berperang melawan orang-orang Nasrani dalam perang salib. Dan sampai detik itu kondisi ekonomi mereka masih berada dalam kelemahan yang sangat luar biasa.
Ketika kemudian mereka bermusyawarah kembali bagaimana mencari solusi dalam hal pengadaan dana untuk menyokong peperangan melawan bangsa Tartar, maka ada yang mengusulkan bahwa setiap masyarakat harus memberikan sumbangan, sedekah dan infaknya untuk demi melakukan pendanaan terhadap peperangan yang akan mereka lakukan. Tapi kemudian berdirilah salah seorang ulama yang sangat luar biasa yang bernama Al-Izzu ibn Abdissalam. Beliau kemudian berkata kepada seluruh para sultan dan juga para panglima dengan mengatakan bahwa ini tidak mungkin bisa dilakukan. Kita tidak boleh meminta kepada masyarakat akan pendanaan untuk peperangan ini kalau kemudian para sultan masih memiliki harta mereka. Akhirnya kemudian Syekh Al-Izzu bin Abdissalam ini meminta kepada seluruh para sultan untuk bahwa mereka lah yang pertama kali mengeluarkan dana dan keuangan mereka untuk membiayai peperangan ini. Kalau seandainya semua sudah mengeluarkan hartanya, para sultan telah membelanjakan atau mengeluarkan hartanya, para panglima juga telah mengeluarkan hartanya, dan ternyata peperangan ini masih membutuhkan dana, maka saat itulah kemudian baru masyarakat akan dimintai untuk mengeluarkan dana mereka. Dan itu akhirnya kemudian dilakukan oleh para sultan. Dan ketika masyarakat melihat bahwa para sultan telah mengeluarkan semua harta mereka, para panglima, para pembesar telah mengeluarkan harta mereka untuk mendanai peperangan ini, maka masyarakat semua menyambut dengan gegap gempita, bersedekah mengeluarkan harta mereka demi untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Tartar. Maka di antara masalah yang ada kembali terselesaikan. Masalah perpecahan yang terjadi di negeri Mesir telah terselesaikan dengan bersatunya mereka di bawah pemerintahan atau di bawah arahan daripada Saifuddin Qutuz. Dan kemudian masalah pendanaan juga telah terselesaikan dengan para sultan telah mengawali mengeluarkan dana-dana mereka dan kemudian dilanjutkan diikuti oleh masyarakat kaum muslimin secara umum. Maka yang berikutnya adalah tentang bagaimana strategi peperangan. Karena yang mereka hadapi ini bukan pasukan kecil, bukan pasukan yang tidak memiliki peralatan, bukan pasukan yang baru kemarin sore, tapi yang akan mereka hadapi adalah bangsa Tartar yang telah terkenal kekejamannya, telah terkenal kebengisannya, telah terkenal kekuatannya, telah terkenal bahwa mereka tidak pernah terkalahkan sejak mereka terbentuk mulai dari pertama kali. Peperangan melawan bangsa Tartar adalah persoalan hidup dan mati, keberlangsungan umat Islam ataukah hancurnya mereka. Dan itu adalah benteng terakhir bagi umat Islam. Bagaimana strategi peperangan itu dilakukan? Bagaimana Saifuddin Qutuz memimpin peperangan? Bagaimana kemudian beliau mengatur berbagai macam strategi dan juga posisi demi untuk mendapatkan kemenangan? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.